Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen Kargo, aplikasi manajemen kargo yang berbasis via website. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan cara pembuatan resi atau pembuatan konus melalui aplikasi ini. Pertama, kita isi email atau username untuk masuk ke dalam sistem informasi ini. Setiap daerah akan kita berikan username dan password yang berbeda. Coba kita login dulu ya. Di tampilan pertama kita akan ditampilkan sebuah halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada kotak yang berwarna biru yang isinya adalah informasi tentang transaksi KBH kirim hari ini, total transaksinya ya. Pada Selasa 8 Oktober 2024 transaksinya adalah totalnya sekian dengan nilai cash sekian dan CAD sekian, sedangkan COD kosong. Dan sebelah kanannya ada informasi tentang KBH kirim bulan ini, jadi saat ini. Jadi KBH kirim, kalau yang sebelah kiri adalah KBH kirim per hari ini, yang sebelah kanan adalah informasi tentang KBH kirim bulan ini. Jadi dari tanggal 1 Oktober sampai aplikasi ini dibuka, yaitu tanggal 8 Oktober ya. Dan ini adalah total jumlahnya. Yang paling atas ini ada total jumlahnya ya. Terus yang di bawah detailnya adalah cashnya sekian, CAD-nya sekian, dan COD-nya sekian. Untuk pembuatan resi atau konusmin, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu yang sebelah kiri. Klik pada menu kirim, ini ya, menu kirim. Kemudian pilih input konus. Di input konus ini kita dihadapkan dengan halaman input dan cara pengisiannya melalui sebelah kiri, kemudian ke kanan, kiri lagi ke kanan, kiri lagi ke kanan, seperti itu ya berurutan. Coba kita praktekkan ya. Misalkan ada customer mau kirim lemari dari Malang ke Jakarta, karena saya posisinya statusnya di Malang ini. Coba dilihat di pojoknya, ini adalah akun untuk cabang Malang ya. Yang di sebelah kiri akun untuk cabang Malang dengan user inisial Rifki. Coba ya. Misalkan ada customer mau kirim sebuah lemari dari Malang ke Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, pertama kali kita tentukan jenis biaya kirimannya, pembayarannya apa, cash, di sini cash, CAD, COD, atau komplement. Atau komplement ini adalah sifatnya untuk keperluan returan konus yang sudah terkirim ya. Jadi tanpa harus ada pilihan cash, CAD, COD, tapi komplement artinya bebas biaya, seperti itu ya. Fungsinya untuk ngirim returan konus. Misalkan lemari dengan pembayaran cash, misalkan ya, kita pilih cash, kemudian servisnya itu diambil sendiri atau diantar alamat. Misalkan kita pilih antar sampai alamat. Coveran, nah di sini ada coveran yang sebelah kanan. Coveran intinya adalah
cabang tujuan yang menangani kiriman tersebut gitu ya. Misalkan untuk daerah Jakarta sampai alamat tujuan dikerjakan oleh Indek Kampung Bandar. Beda halnya kalau misalkan diambil sendiri di stasiun Senen, maka yang menangani adalah Indek Stasiun Senen gitu. Jadi coverannya ke Indek Stasiun Senen. Tapi kalau sampai alamat umumnya kan Kampung Bandar yang mengcover itu. Jadi kalau saat ini saya pilih ke Kampung Bandar. Coverannya ini cabang tujuannya yang menangani KBH Kirim. Kemudian di sebelah kanan lagi ada kode, ini otomatis bisa kita isi ataupun tanpa diisi. Umumnya kalau di daerah-daerah kita nggak perlu ngisi ini, misalnya daerah Malang, Blitar, Tulungagung, Babat, itu nggak perlu ngisi kode karena nanti muncul sendiri. Sedangkan kalau misalkan yang saya perhatikan di Indek Jakarta, Indek Pasar Turi, itu perlakuannya beda ya. Mereka itu begitu ada customer datang, barang ditimbang sama pihak yang tugasnya nimbang barang ya, kemudian sama pihak menimbang barang itu dikasih kode, dikasih catatan kecil ya, saja macam kertas, jumlah koliannya, total berat, dan kemudian dikasih kode. Barulah kertas itu diserahkan ke admin yang mengikuti konos. Jadi kalau di Kampung Bandar Pasar Turi itu sepertinya ditulis kode dulu, baru diisi di dalam konos. Jadi mereka ngerjakan kodenya dulu. Sedangkan kalau di daerah-daerah kita ikutin aja defaultnya itu otomatis aja. Jadi begitu barang datang, ditimbang, diisi, baru pengkodeannya setelah resi jadi. Kemudian untuk data pengirim, lanjut ke data pengirim. Data pengirim di sini kita klik saja di sini, kita klik untuk mengisi data pengirim. Kita klik, nanti muncul pop-up baru seperti ini ya, pop-up baru ini. Jika customer kita masih customer baru, tentunya kita belum punya datanya. Tapi kalau sudah punya datanya, misalkan saya punya customer lama, bisa kita cari di sini. Misalkan saya punya customer rokok itu namanya Karya Mega Putra Mandiri lah ini. Karya Mega Putra Mandiri. Kita tinggal klik aja di sini Karya Mega Putra Mandiri. Nah ini kan datanya langsung masuk sendiri ke dalam formnya ini. Tapi kalau masih customer baru, kita buat dulu datanya di sini. Kita klik create, kita isi. Misalkan yang ngirim adalah Joko Samudro, nama pengirimnya Joko Samudro. Kita isi telepon pengirim 085 67 765 12. Kemudian alamat pengirimannya misalkan Jalan Bunga Mawar nomor 15 ke nomor 15. Kemudian kecamatannya misalkan Lowokwaru, Malang Kota. Kemudian kita simpan, save, kita klik yang Joko ini ya untuk masuk ke dalam form. Joko Samudro, nomor telepon sekian. Ini kode diabaikan aja, ini kode untuk ID database-nya Joko gitu. Alamatnya Jalan Bunga Mawar, Kota Lowokwaru, ID kecamatan di sebelah kanan.
Untuk data penerima sama, mengisinya caranya seperti data pengirim. Kita klik di sini. Karena masih customer baru, kita tinggal klik create untuk pembuatan data penerimanya. Misalkan si Joko ini ngirim ke Denny Cakur. Nomor teleponnya 08567 000 2000. Kemudian alamat penerima, misalkan di Jalan Bungur nomor 54. Kecamatannya misalkan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Oke. Kemudian kita save. Kemudian di Cakur ini kita klik agar masuk ke dalam form yang tadi. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke dalam isi barang sesuai pengakuan pengirim. Lanjutkan lemari antik. Kita pilih layanannya. Nah, di sini ada ekspres, reguler, ekonomi. Nanti saya harapkan ke depannya ada pembeda antara ekspres, reguler, ekonomi. Jadi misalkan ekspres 1 hari sampai, reguler 2 hari sampai, 3 hari, yang untuk ekonomi bisa 4 hari. Misalkan kita pilih ekspres. Nah, saat pilih ekspres ini harga satuan dan 10 kg awal ini akan muncul sendiri, karena saya sudah inputkan data tarif harga ya, untuk dari Malang ke kota sekitarnya. Jadi ada beberapa pilihan. Reguler, nah ini berubah juga harganya. Ekonomi, harganya juga berubah ya. Kemudian selanjutnya misalkan kita pilih ekspres ya. Kemudian golongan. Nah ini golongan, ada paket, makanan, buah, cairan, motor, sepeda. Ini saya masukkan ke paket. Kemudian lemarinya jumlahnya 1 ya, 1. Berat asli lemari itu sekitar 5, anggap aja 50 kilo. Nah, di sini ada pilihan berat volume. Nah, untuk kasusnya lemari itu memang ada barang yang ringan makan tempat. Jadi kita harus tentukan juga berat aslinya berapa, kita timbang, berat volumenya kita ukur gitu. Cara mengukurnya ya pakai meteran, dan untuk menentukan nilai berat volume ini harus dikonversikan dengan kilogram. Biasanya di ekspedisi yang lainnya itu konversinya itu untuk menentukan berat kilogram adalah sebentar ya, berat volume. Kita tulis di sini ya. Berat volume sama dengan berat volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dibagi, umumnya untuk kargo udara itu pembagiannya 6.000. Kargo darat itu adalah 4.000. Nanti hasilnya konversinya itu dalam bentuk kilogram. Misalkan lemari yang tadi ya, berat aslinya 50 kg, sedangkan dimensinya panjang sama dengan, biasanya panjangnya itu 150, enggak main 100
cm ya. Kemudian tingginya lebar dulu ya, lebar dengan 50 cm. Kemudian tingginya di 160 cm. Jadi berat volumenya adalah seperti ini ya, berat volume lemari tersebut terus kali 50 di 160 bagi 4000. Cek di kalkulator berapa hasilnya. Dikali 50 dikali 160 dibagi 4000. Hasilnya adalah 200 kilo. Jadi yang digunakan adalah berat volume 200 kilo dan sedangkan berat aslinya 50 kilo. Jadi kita diisikan di sini berat volumenya 200 kilo. Jadi coba kita perhatikan, ini berat asli 50 kilo. Nah, jika kita tidak menggunakan berat volume, harganya cuma 200.000 ya unitnya. Tapi kalau misalkan berat volumenya tadi 200 kilo, maka nominalnya berubah jadi 725.000. Nah, di sini kemudian di sebelah kanan ada jenis tarif, ada berat, ada koli, ada charter. Nah, ini kita tentukan, ini misalkan ada pelanggan tetap yang minta harga barang kolian, misalkan seperti rokok. Itu biasanya rokok di Malang rata-rata per koli 30.000. Jadi kita klik 3 kolinya gitu ya. Misalkan ini yang saya ambil contoh koli. Nah, nanti berubah harga per koli 30.000 misalkan gitu ya. 30.000. Nah, misalkan gitu. Terus jumlah kolinya misalkan ada rokoknya sekitar 30 koli. Nah, harganya 900.000 gitu ya. Kalau charter ini harga charter truk, misalkan harga charternya 3.500.000, ya 3.500.000 itu. Kita kembali ke tadi ya, ke pengiriman lemari satu, terus berat, terus di sini express. Ya, 10 kg. Dan selanjutnya misalkan harganya terlalu mahal pak gitu, ataupun ada negosiasi di lapangan harga satuannya, atau tidak mau gunakan 10 kg pertama karena nominal berat volumenya, berat asli atau berat volumenya di atas 100 gitu ya, kita nolkan aja 10 kg pertamanya, jadi langsung kalikan 3.500. Atau masih terlalu mahal pak, jadi ada negosiasi, oke pak saya jadikan ongkirnya 3.000 ya, kita bisa edit seperti ini. Nah, kemudian kalau serasa sudah dicek semuanya, sudah terisi semuanya, baru kita simpan, kita save. Nah, di sini halaman detailnya seperti ini. Nomor konus sudah muncul, sedangkan kode kan tidak kita isi, jadi otomatis ya, adalah kodenya 957, diambil dari angka terakhir yang ini 957 dan sebanyak 1 koli.
servisnya dihantar sampai alamat ke perwakilan. Nah, ke perwakilan ini coveran yang tadi itu ya, Kampung Bandan. Nah, ini ID pengirimnya, nama pengirim Joko, alamat, kecamatan, nomor telepon, golongan paket, layanannya ekspres, jumlah koli, berat volume, tanggal lunas. Nah, nanti ada tanggal lunas di sini kalau pembayarannya cash seperti yang tadi ya, tanggal lunas. Jenis kiriman dihitung berdasarkan berat. Isi barang sesuai pengakuan ada lemari antik. Kemudian penerimanya dari Cagur, kecamatan, telepon, biaya kirim, jumlah yang ditagihkan ke penerimanya jumlahnya 600.000 ongkirnya. Setelah itu baru kita cetak konusnya atau print. Kita ada tiga pilihan ini, ada print 5, print 4, print 6. Ini print 5 tampilannya seperti ini. Konusnya ada 5 rangkap dalam satu kertas HVS, jadi kecil gitu. Jadi kertas folio itu dibagi menjadi 5 gitu. Jadi ada lembar asli, kopi 1, kopi 2, kopi 3, dan kopi 5. Kemudian ada pilihan juga print 4. Nah, ini besar, ukurannya besar ini. Jadi dalam satu kertas folio terdapat 2 rangkap. Nah, sedangkan ini ada 4 rangkap, jadi nanti dibutuhkan 2 kertas ini. Jadi satu kertas folio dibagi 2 gitu. Terus ada print 6. Nah, print 6 ini satu kertas dibagi 6. Jadi lebih kecil ini dari yang tadi ya. Kemudian ada print label. Nah, print label ini digunakan untuk pengganti kode barang yang tulis manual. Jadi nanti kita bisa gunakan print label ini adalah cetak stiker. Untuk cetak stiker ini syaratnya harus menggunakan printer thermal dan stiker label. Jadi begitu di print nanti stikernya muncul. Langkah selanjutnya, jika ini sudah selesai semua, ini ya antara print 5, print 4, print 6 ini kita pilih salah satu, jangan digunakan semua. Nanti mungkin kebijakan perusahaan pilih konus yang mana, pilih tampilan konus yang mana antara print 5, print 4, print 6 itu nanti perusahaan yang menentukan. Nanti kalau sudah ditentukan, oh lebih bagus yang print 4, lebih besar, nanti maka print 5 dan print 6 ini kita hapus saja. Semisal ada data di sini keliru, misalkan Pak, ternyata saya ngirim 2 lemari Pak, itu yang satunya ternyata Pak, misalkan ya, ternyata saya mau ngirim lemari sama ini Pak, ada barang kecil, jadi ada 2 koli Pak. Oke, kita ganti aja. Di sini ada menu update atau edit. Klik update, kita rubah jadi 2 koli gitu. Terus misalkan Pak, alamatnya keliru Pak gitu. Ternyata mau diambil sendiri di stasiun Senen Pak, biar cepat. Oke, jadi di sini kita ganti coverannya ke stasiun Pasar Senen. Terus kita ganti di sini diambil sendiri. Nah, untuk database ini biarkan saja. Nanti kan
statusnya di resinya tertulis diambil sendiri, covernya Stasiun Pasar Seni. Coba ya kita simpan ya. Ini servis diambil sendiri ke perwakilan PSE. Coba kita cek di screen part ini ya. Di sini penerima diambil sendiri ya, covernya PSE 9752 PSE. Kalau tadi kodenya ini ada KBD-nya. Kalau tampilan print 5 ini seperti ini. 5 MLG 9572 PSE. Kalau sudah selesai seperti ini ya, saat mau ngeprint ke printer, kita klik komputer itu Ctrl P. Ctrl P, kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk setting awal di Ctrl P itu untuk cetak berkas, pastikan tujuan cetaknya itu ke printer mana gitu. Apakah di sini printernya itu mereknya Canon, Epson atau HP gitu. Kita tentukan halamannya, dipilih semua, tata letak, portrait. Nah, kalau landscape seperti ini ya. Nah, ini memanjang. Kita pilih yang portrait. Kalau warna kita pilih warna. Yang paling penting itu adalah tata letak portrait sama setelan lainnya. Ini ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya itu harus tentukan yang legal, jangan yang 4. Yang 4 nanti tampilannya atau malah kecetak 2 halaman seperti ini. Ini jadi kepotong, jadi tentukan yang legal, karena settingannya memang untuk kertas folio F4 itu. Kemudian ini gak usah diganti. Kemudian opsi, yang penting ini opsi ini kadang ini kecentang, ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena nanti tampilannya ada tambahan alamat webnya, ini kurang bagus ya kelihatannya, jadi harus dihilangkan. Setelah itu di print atau dicetak gitu ya. Kalau sudah mengisi itu, datanya sudah tersimpan di data Kronos ini. Nah, ini lemari antik tadi atas nama Joko Somedro Denny Cagur. Dan di sini ada tombol-tombol untuk melihat detailnya yang tadi. Dan untuk edit juga, dan untuk hapus. Ini untuk sementara kita masih masih dibuka ya, edit, hapus. Nanti untuk berikutnya ini kita batasi siapa yang bisa edit dan siapa yang bisa menghapus data gitu. Demikian cara pembuatan resi atau Kronos melalui aplikasi ini. Semoga dapat dipahami dan lebih ngerti, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.